Dan untuk mengetahui sudah sejauh mana pihak kuasa hukum para korban memproses seluruh laporan yang diterima, kita terhubung melalui sambungan Skype dengan Wakil Direktur LBH Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah. Selamat malam Mbak Meila. Mbak Meila bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Mbak Sofi. Oke. Mbak Meila begini, dari informasi yang kami dapatkan, LBH sudah menerima laporan dari 30 orang yang mengaku sebagai korban IM. Apakah ada penambahan sampai dengan hari ini? Sampai sekarang ada beberapa, tapi kami belum bisa sebutkan jumlah pastinya Mbak, karena sekarang kami juga masih dalam tahap verifikasi data yang ada. Jadi yang jelas jumlah korban semakin bertambah walaupun jumlahnya belum bisa diungkap oleh LBH ya? Betul Mbak. Apakah mungkin akan ada puluhan lagi selain yang 30 yang sudah saat ini melapor? Kalau kami belum bisa memastikan Mbak, karena memang beberapa ada juga yang dia mengaku bahwa dia menjadi korban tapi belum mau melaporkan kasus ini, itu juga ada. Nah, sedangkan LBH Jogja sebenarnya bukan satu-satunya lembaga yang menerima pengaduan, jadi masih ada lembaga kampus lagi. Oke, jadi ada lembaga-lembaga lain yang juga mendapatkan pengaduan dari korban IM ini ya. Lalu apakah Betul. bekerja sama dengan LBH atau LBH ada koordinasi dengan lembaga-lembaga lain ini? Untuk sampai saat ini kami ada kerjasama dengan lembaga kampus Mbak. Ada tim LKBH UII yang juga ikut bersama kami dan juga kami meminta bantuan dari teman-teman psikolog untuk membantu konseling korban. Oke. Begini, yang kami dapatkan informasinya atau yang saat ini ada begitu di akun media sosial terduga pelaku adalah bahwa ia menyayangkan tidak ada yang mencoba menghubungi dirinya untuk klarifikasi. Ia bahkan bilang bingung kenapa harus minta maaf. Nah, apakah kemudian sudah ada komunikasi antara LBH yang saat ini mewakili sedikitnya 30 pelapor kepada terduga pelaku? Mbak Meila. Ya, awalnya kasus ini kan masuk itu satu persatu ya Mbak ya, tidak langsung keseluruhan. Kami pun di awal Betul. tidak menyangka bahwa korbannya ini sangat banyak. Nah, untuk itu kemarin memang kami belum mencoba komunikasi karena fokus kami adalah pada konseling dan pemulihan korban. Tetapi semakin ke sini kami juga mencoba untuk komunikasi tetapi via pihak ketiga. Kami juga dibantu oleh beberapa alumni dari kampusnya dan juga ada beberapa kenalan yang coba kami hubungi untuk bisa menghubungi terduga ini Mbak. Boleh tidak saya dijelaskan Mbak Meila, kalau kemudian para pelapor saat ini banyak yang ada di sekitar wilayah Yogyakarta, sementara pelaku ada di Melbourne, Australia. Apa langkah yang akan dilakukan LBH bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain supaya kemudian proses hukum ini bisa terus bergulir? Oke, kalau yang di kami ini kan rata-rata kasusnya terjadi di Indonesia, tapi kami juga mendengar ada beberapa yang di Melbourne Mbak. Untuk sementara, kalau untuk kasus yang di Indonesia, sekarang kami sedang fokus pada pemulihan korban dulu. Jadi sedang kami refer kepada psikolog-psikolog yang ada, karena tidak hanya di Jogja, korban juga berada di beberapa daerah lain. Tapi dengan itu juga kami sekarang sedang mencoba mengkaji secara hukumnya, karena kita tahu kasus ini kan sudah bergulir lama, jadi ada beberapa bukti yang memang tidak bisa kita dapatkan sekarang, dan itu yang sedang kami usahakan, Mbak. Apakah kemudian LBH Yogyakarta sudah mencoba untuk misalnya menghubungi KBRI atau KJRI Australia? Kalau dari kami sendiri belum, tapi ini dibantu dengan teman-teman yang lainnya. Sudah ada yang mencoba menghubungi KBRI, Mbak. Sejauh ini bagaimana prosesnya dengan pihak berwenang, misalnya kepolisian? Belum ada, Mbak, karena kami sekarang belum bisa terfokus terhadap hukum, Mbak, karena ini masih fokus terhadap pemulihan korban. Jadi nanti kalau memang korbannya dia sudah siap, baru kami akan melangkah ke hukum, Mbak. Karena masih banyak. Oke, Mbak Meila, saya ingin mengajak Mbak Meila kembali ke awal lagi, Mbak Meila. Apa sih sebenarnya yang kemudian memicu korban pertama? Yang kami tahu ceritanya adalah karena korban pertama ini mengadu, tapi sudah terlebih dahulu speak up di media sosial, sehingga memicu korban-korban yang lain ikut untuk kemudian turut melapor, speak up dan melapor. Apa yang jadi pemicu sebenarnya korban yang pertama melapor ke LBH ini mau untuk speak up begitu? Di awal sih dia merasa kaget aja Mbak, karena kok saya diginiin sama seseorang yang selama ini dia hormati atau dia kagum gitu ya. Dia kaget lalu dia coba bercerita di media sosial dan ternyata dia juga lebih kaget lagi kalau banyak orang yang memberikan testimoni bahwa mereka juga adalah korban. Lalu setelah itu satu persatu mulai melapor ke LBH Jogja.
Yang saya dengar dari perbincangan Mbak Meila kemarin di program Kompas Petang adalah bahwa para korban ini mengaku banyak yang kemudian sudah merasa dilecehkan sejak tahun 2016. Nah, ini apa yang kemudian membuat korban-korban ini menunggu sekian lama sehingga akhirnya mau ikut mengadu setelah ada aduan pertama? Paling banyak sih karena mereka takut cerita, Mbak. Karena kan ada yang ngerasa bahwa, masa orang akan percaya sih sama cerita saya gitu kan. Karena kan terduga ini termasuk orang yang populer gitu ya. Jadi mereka ada ketakutan bahwa kalau misalnya cerita itu tidak dipercaya atau bahkan orang malah menganggap para korban ini berhalusinasi begitu, Mbak. Jadi ini juga para korban ini tidak saling mengenal, tapi ternyata semua modus dan polanya itu hampir sama kepada setiap orang. Apakah kemudian ketakutan mereka itu karena ketakutan yang apa ya? Karena pandangan masyarakat secara umum yang biasanya tidak mau mengakui cerita para korban, tidak mempercayai cerita para korban, atau ada hal-hal lain yang mungkin ada perlindungan kemudian dari kelompok-kelompok yang di mana si terduga pelaku ini berada, atau mungkin dari pihak kampus, ada tidak seperti itu, Mbak Meila? Pertama sih memang kebanyakan karena takut, Mbak. Tapi yang kedua juga mereka ingin coba untuk memulihkan diri sendiri dengan mencoba untuk melupakan kejadian ini gitu. Karena satu persatu itu juga bercerita kalau mungkin mereka menganggapnya, kok saya diginiin ya gitu kan, apa ada yang salah dengan beliau gitu. Jadi mereka mencoba untuk pemulihan sendiri. Tapi kalau lama-kelamaan setelah mendengar cerita dari berbagai macam korban gitu, mereka mulai sadar bahwa selama ini membiarkan itu adalah tindakan yang salah. Bahwa ternyata setelah tindakan yang itu lewat chat atau lewat video, kok dia ternyata berani sampai pada tindakan fisik. Jadi memang itu yang mulai membuat beberapa korban ini speak up lagi, Mbak. Begini, ada dari pernyataan Anda, Mbak Meila, ada kemudian korban yang dilecehkan menggunakan sarana media sosial atau DM begitu, atau melalui WhatsApp. Ada pula yang kemudian menjurus ke tindakan pelanggaran yang mengarah ke fisik. Nah, dari laporan Anda, dari data-data yang diterima oleh LBH, apakah ini kemudian perilaku terduga ini gradual, semakin lama semakin mengarah ke arah fisik, atau memang sebenarnya sporadis saja, apapun yang bisa dia lakukan ya dia akan lakukan terhadap korban? Sepertinya sih berawal dari chattingan, Mbak, yang kami lihat. Jadi dari chattingan ini kalau dibiarkan nanti dia akan tiba-tiba meminta panggilan video. Lalu kalau misalnya itu juga dibiarkan, ada juga yang sampai ke ranah fisik. Tetapi ada juga yang itu langsung ke fisik. Jadi ini memang berbeda-beda, Mbak. Apakah kemudian modusnya sama antara satu korban dengan korban yang lain yang dilakukan terduga, atau dari ke-30 ini berbeda-beda semua? Hampir 90% sama. Jadi lewat chat dan lewat telepon. Tapi awalnya itu adalah lewat chat, Mbak. Oke, jadi pendekatannya lewat chat, kemudian naik jadi telepon, kemudian mungkin video call yang berbau tidak senonoh, bisa jadi kemudian mengarah ke fisik, begitu ya? Betul, betul, Mbak. Tapi begini, selain yang ada di Yogyakarta, yang kami dengar juga ada korban-korban yang ada di Melbourne, Australia juga. Apakah ada komunikasi antara LBH dengan korban-korban yang ada di Melbourne? Untuk yang di Melbourne, sementara yang laporan ke LBH Jogja baru 1 orang, Mbak. Tapi kami mendengar ada beberapa korban lain juga yang mereka langsung melaporkan kepada seperti senior yang ada di sana. Karena kan rata-rata juga korban yang ada di Melbourne ini orang Indonesia, mahasiswi Indonesia. Lalu rencana tadi Anda menyatakan bahwa memang belum ada, masih berfokus pada pengumpulan data-data dari korban. Kapan kemudian akan membawa laporan ini ke pihak kepolisian, Mbak Meila? Kami belum bisa pastikan itu, Mbak, karena sekali lagi untuk bawa ke kepolisian ini kan menunggu kesiapan mental dari para korban. Dan perlu kita ketahui tidak semua korban ini juga mereka siap untuk membawa ini ke ranah hukum. Jadi yang siap itu juga mungkin secara mental sampai sekarang masih menunggu gitu, Mbak. Jadi kami tidak mau terburu-buru karena sekarang fokus kami adalah pemulihan korbannya dulu.
Itu yang selalu menjadi catatan ketika ada kasus-kasus pelecehan dimanapun, tidak hanya di Indonesia ya Mbak ya, bahwa korban Betul. seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga jadi malu sendiri dan memendam apa yang selama ini menjadi sebuah kejahatan hingga waktu yang cukup lama. Mbak Mela, terima Betul. kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami tunggu Iya, kabar-kabar sama-sama selanjutnya. Mbak Sofi.